Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah menggemparkan publik. Panglima TNI Jenderal Agus Subiatno juga turut menyoroti kasus tersebut. Jenderal Agus berkata bahwa tindakan hukum terhadap oknum TNI yang melakukan penganiayaan terhadap relawan Ganjar Mahfud merupakan ranah Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Pernyataan itu disampaikan oleh Jenderal Agus pada Minggu 31 Desember petang. Dilansir dari Kompas.com, Jenderal Agus menyebut bahwa Dandim 0724 Boyolali Letkol Infantri Wiweko Wulang Widodo telah melakukan langkah-langkah terkait penganiayaan itu. Jenderal Agus mengatakan bahwa Dandim telah memberikan santunan terhadap korban. Seperti diketahui, 7 relawan Ganjar Mahfud dianiaya sejumlah prajurit TNI. Pelaku merupakan oknum prajurit Yonif 408 Raider. Peristiwa penganiayaan itu terjadi di depan markas Kompi Yonif 408 Raider, Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu 30 Desember. Dandim Boyolali mengatakan prajurit yang diduga terlibat penganiayaan itu berjumlah 15 orang. Buntut peristiwa tersebut, Denpom 4/4 Surakarta memeriksa terduga para pelaku untuk kepentingan proses hukum. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung menjenguk relawannya yang diduga dianiaya sejumlah oknum TNI. Relawan Ganjar Mahfud yang menjadi korban penganiayaan itu dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang, Boyolali, Jawa Tengah. Dengan ditemani sang istri Siti Atiko, Ganjar menjenguk 2 relawannya pada Minggu 31 Desember malam. Ganjar berkata dari 7 relawan yang diduga dianiaya sejumlah oknum anggota TNI, masih ada 2 korban yang menjalani rawat inap. Menurut cerita korban, saat peristiwa terjadi, relawan Ganjar Mahfud sedang berhenti di lampu merah. Korban kemudian tiba-tiba dipukul oleh oknum prajurit TNI. Menurut Ganjar, tindakan kekerasan terhadap relawannya merupakan kekerasan bagi seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Ganjar memperingatkan siapapun tidak diizinkan untuk melakukan main hakim sendiri. Ganjar mengatakan jika ada pelanggaran hukum, maka sebaiknya ditangani tanpa adanya kekerasan. Ia juga mengingatkan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun semena-mena. Ganjar tegas mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan langkah konkret terkait kasus yang menimpa relawannya. Dikatakan Ganjar bahwa dirinya akan berkomunikasi dengan Panglima TNI, Kasat, dan Pangdam untuk memantau perkembangan kasus. Ada tim dari saya untuk bisa dikomunikasikan terus-menerus mengenai perkembangan. Dan kami akan ikuti terus. Sekaligus ini peringatan untuk siapapun untuk tidak melakukan tindakan semena-mena. Kami juga akan mengingatkan pendukung kami agar mereka juga tertib untuk tidak memancing kemarahan. Karena sebelumnya terjadi juga kejadian di Jogja, ada yang meninggal. Jadi cerita-cerita ini harus dijadikan contoh untuk tidak boleh terulang lagi. Pak Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi pembiayaan? Kasus relawan Ganjar Mahfud dikeroyok oleh oknum prajurit TNI di Boyolali, Jawa Tengah menjadi perhatian kubu pasangan calon nomor urut 3. Bahkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung turun tangan menjenguk korban yang dirawat akibat pengeroyokan. Ganjar menjenguk relawannya yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali pada Minggu 31 Desember malam. Selesai menjenguk korban, Ganjar menyatakan akan menanggung seluruh biaya korban. Adapun dugaan pengeroyokan itu terjadi di depan markas Kompi B Yonif Raider Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali. Para relawan sempat memeriahkan acara kampanye Ganjar di Boyolali sejak pagi. Mereka mengikuti iring-iringan rombongan Ganjar dengan konvoi motor berkenal potbrong. Menurut Ganjar, para relawannya tiba-tiba dikeroyok oknum TNI saat berhenti di lampu merah. Ganjar berkata bahwa korban ditarik ke dalam markas TNI dan dihakimi oleh oknum prajurit. Capres nomor urut 3 itu mengatakan peristiwa pengeroyokan itu merupakan pelajaran dan peringatan bagi siapapun. Ganjar memperingatkan agar siapapun tidak boleh melakukan main hakim sendiri. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu memperingatkan siapapun yang melanggar ketentuan hukum harus dihukum. Ia menegaskan siapapun tidak boleh mengatasnamakan apapun dengan kekerasan. Satu ini yatim piatu tadi ya, jadi keluarga hanya ya pasrah saja. Saya terima kasih sama teman-teman di Boyolali, sama tim yang semua sudah mengurus lah, membuat tenang tidak hanya keluarganya gitu ya. Yang lain ya saya pesankan untuk anu aja.
dirawat dan dari keluarganya tadi hanya sekedar bercerita, tidak ada sifatnya spesial. Untuk biaya korban gimana Pak? Pak izin Pak, untuk biaya korban gimana Pak? Terus semuanya. Rata-rata untuk lukanya gimana aja, dan apakah ada hanya pukulan pakai tangan atau ada benda-benda yang dipukul juga? Enggak, saya enggak lihat, hanya dia dipukuli. Saya tanya dipukuli pakai apa? Tangan Pak, ada kakinya enggak ada Pak, itu aja. Pak Ganjar, apakah nantinya akan diberikan bantuan dari sisi pembiayaan rumah sakit? Sudah kami tanggung semua. Sudah diurus sama teman-teman. Teman-teman di Boyolali kompak. Soal seperti itu langsung diberesin. Wilayah Sumedang diguncang gempa sebanyak 3 kali menjelang pergantian tahun. Gempa itu terjadi pada Minggu 31 Desember kemarin. Gempa pertama terasa di Kabupaten Sumedang pada pukul 14.35 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan gempa mencapai magnitudo 4,1. Kemudian gempa kembali terjadi pada pukul 15.38 waktu Indonesia Barat dengan magnitudo 3,4. Sedangkan gempa terakhir terjadi pada pukul 20.34 waktu Indonesia Barat dengan magnitudo yang lebih besar yakni 4,8. Gempa yang terjadi pada pukul 20.34 waktu Indonesia Barat itu terasa paling dahsyat dan berlangsung cukup lama. Penjabat Bupati Sumedang Herman Suratman mengatakan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa 3 kali gempa. Namun sebanyak 53 rumah rusak akibat guncangan gempa. Selain puluhan rumah rusak, terdapat 3 orang mengalami luka ringan akibat gempa. Gempa tersebut juga mengakibatkan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang panik berhamburan keluar. Herman mengatakan bahwa 248 pasien rawat inap dan 83 pasien IGD kemudian dievakuasi petugas. Pasien dievakuasi ke 5 tenda yang ada di sekitar area Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang. Atas gempa itu, Herman mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, waspada, dan tidak percaya berita bohong. Sementara itu, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati pada Senin dini hari belum bisa memastikan sumber gempa itu. Dwi Korita mengatakan bahwa gempa tersebut dipicu oleh sesar aktif yang belum dapat teridentifikasi. Namun jarak sesar yang ada cukup jauh dari pusatnya. BMKG mengimbau warga Sumedang untuk tetap waspada, terutama di wilayah perbukitan. Hal itu karena gempa yang terjadi di Sumedang bisa memicu bencana longsor. Istri Ganjar Pranowo yakni Siti Atikoh mendampingi sang suami menjenguk relawan korban penganiayaan oknum TNI. Ganjar dan sang istri menjenguk korban di Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang, Boyolali, Jawa Tengah pada Minggu 31 Desember malam. Dilansir dari Tribunnews, raut wajah Ganjar tampak sedih melihat keadaan korban. Bahkan sang istri Siti Atikoh terlihat menangis saat menjenguk korban. Ganjar mengatakan dari hasil pemeriksaan dokter, kondisi korban penganiayaan oknum TNI dalam keadaan baik, tidak terjadi gagar otak dan kondisi tulang tengkoraknya bagus. Ganjar mengungkapkan satu korban mengalami memar patah gigi. Capres nomor urut 3 itu mengatakan akan menanggung seluruh biaya rumah sakit relawannya yang menjalani rawat inap. Selain itu, Ganjar turut mengimbau kepada semua pihak untuk tidak menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Ganjar meminta agar semua pihak termasuk pendukungnya sendiri untuk tidak main hakim dalam menangani permasalahan. Sehingga kemudian staf itu bisa diurus. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto merespon kasus oknum TNI aniaya relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah. Jenderal Agus Subianto mengatakan bahwa Dandim 0724 Boyolali, Letkol Infantri Wiweko Wulang Widodo sudah melakukan langkah-langkah terkait aksi penganiayaan itu. Pernyataan itu disampaikan oleh Jenderal Agus Subianto pada Minggu 31 Desember malam. Salah satu langkah yang dilakukan Dandim adalah memberikan santunan para korban. Kemudian saat ditanya lebih lanjut perihal aksi oknum TNI itu, Jenderal Agus mengatakan bahwa kasus tersebut merupakan ranah Kasat Jenderal Maruli Simanjuntak. Menurut Jenderal Agus, Kasat sudah memerintahkan unsur satuan terkaitnya untuk menangani persoalan tersebut. Adapun kasus tersebut melibatkan 15 oknum prajurit dari Kompi B Unif Rider 408 SPH. Aksi pengeroyokan yang terjadi pada Sabtu 30 Desember itu dilakukan dengan spontanitas. Peristiwa itu bermula saat sejumlah relawan Ganjar mengendarai sepeda motor berknalpot brong yang membuat kebisingan. Mereka juga bermain gas saat melintas di Jalan Perintis Kemerdekaan Boyolali. Oknum TNI yang melihat itu kemudian menegur relawan Ganjar hingga terjadi adu mulut dan tindak penganiayaan. Kemudian Dandim juga sudah
melakukan langkah-langkah memberikan santunan dan sebagainya. Oke. Bakal ditindak, Pak? Sebuah bus milik PO Bhinneka mengalami kecelakaan tunggal di Tol Jakarta Cikampek kilometer 41 wilayah Karawang, Jawa Barat. Kecelakaan yang terjadi saat malam pergantian tahun itu mengakibatkan 6 korban meninggal dunia. Kasihumas Polres Karawang Ibda Kusmayadi mengonfirmasi kecelakaan yang terjadi pada Minggu 31 Desember itu. Ibda Kusmayadi mengatakan kecelakaan maut tersebut terjadi sekira pukul 18.40 waktu Indonesia Barat. Bus bernomor polisi E7706AA melaju dari arah Jakarta menuju ke Cikampek. Dilansir dari Tribun Jabar, bus tersebut dikendarai oleh Dea Aprilian. Sesampai di kilometer 41, tepatnya di Desa Wonosari, Teluk Jambe Barat, bus oleng ke kiri. Bus kemudian menabrak guardrail atau pagar pembatas yang ada di pinggir jalan. Akibatnya, bus kehilangan kendali hingga terbalik dengan bagian depan menghadap ke arah Jakarta. Ibda Kusmayadi mengatakan 2 orang tewas di lokasi, sementara 4 lainnya tewas dalam perjalanan ke rumah sakit. Selain itu, 4 orang mengalami luka berat dan 13 orang lainnya luka ringan. Seluruh korban kecelakaan dibawa ke rumah sakit Rosella. Koordinator Nasional Pejuang P3 sekaligus Wakil Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 Wicaksono mengaku tidak mengetahui terkait pemecatan terhadap dirinya. Pernyataan itu disampaikan Wicaksono pada Minggu 31 Desember. Wicaksono mengatakan bahwa ia hanya mengetahui kabar pencopotan itu dari media. Ia mengajak partai untuk lebih mendengarkan aspirasi kader, berpikir rasional, dan berlaku adil. Seperti diketahui, Wicaksono dicopot dari P3 buntut deklarasi dukungan terhadap Prabowo Gibran. Pemecatan Wicaksono tersebut dilakukan oleh Ketua DPP P3 Ahmad Baitowi. Menurut Wicaksono, deklarasi dukungan terhadap Prabowo Gibran itu merupakan bentuk aspirasi kader yang nyata dan tidak bisa dibendung. Wicaksono mengatakan, ia bersama dengan pejuang P3 tetap setia kepada partai dan mengedepankan aspek rasionalitas. Menurut Wicaksono, Prabowo Gibran adalah pasangan paling baik untuk menjadi capres-cawapres. Ia mengatakan bahwa dukungan untuk Prabowo Gibran tetap dilakukan. Wicaksono mengklaim bahwa pejuang P3 kebanjiran dukungan setelah melakukan deklarasi dukungan ke Prabowo Gibran. Dikatakan Wicaksono bahwa banyak daerah yang telah menghubunginya untuk melakukan konsolidasi. Ya, termasuk yang 7, yang 5 itu yang sudah rawat jalan itu. Aksi prajurit TNI menganiaya relawan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Boyolali, Jawa Tengah dikecam. Kecaman itu diberikan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis. Mereka menilai bahwa aksi oknum TNI merupakan tindakan kesewenang-wenangan hukum yang brutal. Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis berpandangan sikap arogan oknum TNI mencederai netralitas aparat pada pemilu 2024. Menurut mereka, aksi itu seharusnya dianggap sebagai dugaan pelanggaran yang masuk ranah penindakan Bawaslu. Namun di sisi lain, Dandim 0724 Boyolali Letkol Infantri Wiweko Wulang Widodo memastikan tidak ada tendensi keberpihakan politik dalam motif pengeroyokan oknum TNI. Dandim menegaskan bahwa TNI menjunjung tinggi netralitas sesuai dengan arahan Panglima. Menurut Dandim, penganiayaan itu terjadi karena oknum prajurit TNI merasa terganggu dengan knalpot brong sepeda motor yang dikendarai para korban. Dandim menyesalkan aksi kekerasan yang dilakukan oknum prajuritnya. Letkol Infantri Wiweko menegaskan bahwa proses hukum terhadap oknum prajurit TNI masih berjalan, dan POM saat ini sedang melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto melakukan kegiatan belusukan ke wilayah Cilincing, Jakarta Utara. Saat melakukan belusukan pada Sabtu 30 Desember kemarin, Prabowo tidak dikawal ketat. Prabowo terlihat hanya ditemani oleh ajudannya Mayor Teddy Indrawijaya. Video Prabowo belusukan itu pun dituding hanya settingan belaka. Menanggapi tuduhan itu, Wakil Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Grace Natali mengaku tak mengerti maksud tudingan settingan tersebut. Menurut Grace, hadirnya ajudan Prabowo saat melakukan belusukan merupakan hal yang wajar, mengingat Prabowo merupakan Menteri Pertahanan. Grace mengatakan wajar jika Prabowo memberikan kabar kepada petugas keamanan setempat jika ingin belusukan ke Cilincing. Hal itu untuk memastikan keamanan hingga rute belusukan Prabowo.
Menurutnya, standar keamanan tersebut adalah hal yang wajar. Bahkan paslon lainnya juga melakukan hal yang serupa. Internal tim nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar tengah diguncang konflik. Terdapat perbedaan pendapat antara head coach Ahmad Ali dengan ko-kapten Sudirman Said. Perbedaan pendapat itu adalah pandangan masing-masing terkait komunikasi dengan kubu Ganjar Mahfud. Menurut Ahmad Ali, tidak perlu menjalin komunikasi dengan kubu Ganjar karena merupakan lawan politik. Sedangkan Sudirman Said berpandangan bahwa menjalin komunikasi dengan kubu Ganjar perlu dilakukan. Sudirman Said kemudian menyebut Ali tidak paham dengan strategi. Ia juga menilai Ali kerap melontarkan pernyataan provokatif. Asisten coach Timnas Amin Jazilul Fawait meminta agar konflik tersebut diredam dan tidak diperpanjang. Pernyataan itu disampaikan Jazilul di Kota Batu, Jawa Timur pada Senin 1 Januari 2024. Ia meminta agar Timnas fokus pada pemenangan pasangan Amin. Menurut Jazilul, konflik tersebut hanya sekedar beda pandangan dan beda cara pendekatannya saja. Oleh karena itu, Jazilul meminta konflik untuk tidak diperpanjang. Sementara terkait menjalin komunikasi dengan kubu lawan, Jazilul berpandangan bahwa tidak ada larangan untuk melakukan hal itu. Gus Jazil mengungkapkan hingga kini belum ada keputusan apapun terkait komunikasi dengan paslon lain. Menurutnya, riak-riak di internal Amin justru membuat solid pemenangan paslon nomor urut 1 ini. Relawan Ganjar Mahfud kompak gelar rantai doa 5 benua dalam rangka menutup akhir tahun 2023. Acara tersebut diselenggarakan pada 28 sampai 29 Desember 2023 secara daring. Acara itu diikuti oleh diaspora Indonesia yang tersebar di 5 benua yakni Afrika, Eropa, Amerika Serikat dan Kanada, Australia, dan Asia. Rantai doa 5 benua itu dibuka dengan doa-doa dari 5 agama yang ada di Indonesia. Pemandu acara rantai doa 5 benua Dida Prasida Ngarjoyo mengatakan acara tersebut digelar untuk mensyukuri karunia sepanjang tahun 2023. Acara tersebut rutin digelar setiap akhir tahun oleh para relawan. Dalam acara tersebut, relawan mendoakan kemenangan Ganjar Mahfud. Selain itu, mereka juga mendoakan agar Ganjar Mahfud bebas dari berbagai tipu muslihat yang menyebabkan pertikaian dan kehancuran di masyarakat. Prasida mengatakan acara tersebut juga mendoakan agar Indonesia tetap menjaga kerukunan dengan perdamaian guna meraih kesejahteraan. Di akhir acara, para peserta melakukan diskusi tentang toleransi dan keberagaman di Indonesia. Para relawan optimis kehidupan kerukunan umat beragama akan menjadi lebih baik lagi dengan terpilihnya Ganjar Mahfud pada Pilpres mendatang. Ya Allah, ya Tuhan kami meyakini sosok Pak Ganjar dan Pak Mahfud adalah pasangan yang ideal melengkapi Indonesia sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nasionalisme, sebagai bangsa yang sangat religius. Sosok Pak Ganjar dan Pak Mahfud adalah sosok yang bisa mewakili keberadaan bangsa Indonesia, eksistensi bangsa Indonesia saat ini. Karena itu, ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kekuatan dan kemenangan sehingga bangsa ini tetap utuh sebagai bangsa yang taat pada konstitusi, sebagai bangsa yang sangat beretika, sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai religius. Sekian doa kami, semoga Allah memberikan hidayah, rahmat kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Tuhan, Engkau menyelami lubuk hati kami yang terdalam melampaui diri kami sendiri. Oleh karena itu, kami berdoa bagi calon Presiden Republik Indonesia, Bapak Ganjar Pranowo dan Wakil Bapak MD Mahfud, agar oleh bantuan rahmat-Mu dipilih oleh rakyat Indonesia untuk memimpin bangsa kami 5 tahun ke depan. Sehingga terwujudlah persaudaraan,
persatuan, kesejahteraan, keadilan, perdamaian, kerukunan bagi seluruh warga negara kami. Kami mohon agar dalam proses pemilihan calon presiden dan wakil presiden boleh berlangsung dengan lancar dan tertib, sehingga dalam proses pemilihan Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud dapat memperoleh kemenangan dan memimpin bangsa kami dengan hati yang tulus untuk mencintai rakyat, bijaksana dan adil. Engkau anugerahkan kekuatan kepada seluruh anak bangsa, sehingga kami dapat mewujudkan cengli pengertian, toleransi, dan tenggang rasa untuk dapat terselenggaranya pemilu 2024 dengan damai, aman, tertib, lancar, bermartabat untuk dapat memilih pemimpin Indonesia 2024-2029, yaitu Bapak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, hingga bangsa ini dapat menjadi tauladan bagi negara lain. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.